dengan nomor NIM 07200220010. Saya adalah seorang mahasiswi semester 2 di jurusan Teknik Geologi di salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Trisakti yang ada di Jakarta Barat. Nah, kalau ditanya apa sih alasan saya memilih Trisakti sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan, menurut saya karena Trisakti ini memiliki fasilitas yang sangat-sangat baik dan sangat menunjang untuk proses pembelajaran. Kemudian karena letaknya ada di tengah-tengah kota atau di ibu kota, menurut saya itu sangat strategis karena dekat dengan pusat-pusat perusahaan, baik itu perusahaan dalam maupun luar negeri. Kemudian di Universitas Trisakti juga memiliki banyak kerjasama antara perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Dan di Usakti juga memiliki banyak kerjasama antara perguruan tinggi negeri di Indonesia atau di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri atau internasional. Dan prodi Teknik Geologi di Usakti ini memiliki akreditasi A dan menjadi satu-satunya kampus swasta dengan jurusan Teknik Geologi yang berakreditasi A. Akreditasi A ini sangat berguna untuk kita saat mendaftar kerja, terutama untuk yang ingin mendaftar CPNS. Kemudian digunakan juga untuk kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian prodi Teknik Geologi kita juga sudah mendapatkan akreditasi internasional. Kemudian kita lulusan Teknik Geologi Trisakti sudah tersebar di banyak industri, baik di dalam maupun di luar negeri, dan terkenal sangat kompeten. Kemudian prodi Teknik Geologi juga memiliki nilai SINTA tertinggi. Itu adalah beberapa alasan saya kenapa saya bisa memilih Universitas Trisakti untuk saya melanjutkan pendidikan di dalam jurusan Teknik Geologi. Nah, kita kan dari tadi udah bahas nih Teknik Geologi. Tapi kalian udah tahu belum sih pengertian dari geologi itu sendiri? Kalau kalian belum tahu, geologi itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan logos. Geo yang artinya bumi dan logos yang artinya ilmu. Jadi kalau secara singkat, geologi itu artinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi. Nah, kalau pengertian secara lebih mendetail, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pegunungan, daratan, samudra, sejarah kehidupannya, serta proses-proses dan urutan-urutan yang terjadi sehingga menghasilkan keadaan yang seperti sekarang ini. Nah, apa aja sih yang dipelajarin di geologi? Di dalam ilmu geologi itu terbagi lagi menjadi beberapa cabang yang sifatnya itu lebih membahas secara detail mengenai suatu objek. Yang pertama ada mineralogi. Mineralogi itu ilmu geologi yang membahas mengenai mineral, terutama mineral-mineral pembentuk batuan. Kemudian yang kedua ada petrologi, yaitu ilmu geologi yang mempelajari tentang batuan seperti lingkungan pengendapannya, proses terbentuknya, penyebarannya. Kemudian yang ketiga ada paleontologi. Paleontologi adalah studi tentang segala aspek kehidupan yang berupa fosil-fosil atau kehidupan purba yang ditemukan di dalam batuan. Itu tuh bisa untuk menentukan lingkungan pengendapan atau umur. Nah, kemudian yang keempat ada geologi struktur atau geostruk, yaitu ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk dalam struktur kerak bumi serta gejala yang menyebabkan pembentukannya. Kemudian yang kelima adalah geomorfologi, yaitu studi yang mempelajari tentang bentuk bentang alam. Kemudian yang keenam ada stratigrafi atau ilmu geologi yang mempelajari tentang urutan-urutan perlapisan batuan dan proses-proses tentang pembentukannya dan pelapisannya. Kemudian yang terakhir ada geologi terapan, yaitu ilmu geologi yang mempelajari penerapan ilmu geologi untuk kepentingan manusia. Nah, itu. Terus kalau ada yang nanya, prospek kerja geologi gimana sih? Dan untuk prospek kerja lulusan teknik geologi, menurut data-data yang sudah aku cari, sarjana teknik geologi itu dapat menerapkan ilmunya di bidang pencarian sumber daya energi seperti migas, gas bumi, batu bara, geotermal, kemudian juga di sumber daya mineral seperti emas, perak,
nikel, dan lain-lain, termasuk di bidang jasa yang berhubungan dengan geologi. Kemudian, sarjana teknik geologi juga dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan potensi sumber daya alam daerah dan pengelolaannya. Beberapa perusahaan atau instansi yang membutuhkan sarjana teknik geologi diantaranya adalah industri perminyakan dan gas bumi, industri pertambangan, konsultasi teknik geologi, lembaga pusat penelitian, instansi pemerintahan, universitas, dan masih banyak lagi. Geologis itu bukan hanya sekedar dokter bumi yang tugasnya mencari sumber daya alam seperti yang kita pahami, tapi geologis juga bisa bekerja sama dengan ahli biomedis untuk mengatasi masalah kesehatan pada manusia dan hewan. Geologi medis juga meningkatkan pengetahuan kita tentang kesehatan lingkungan dan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan nyata yang substansial dalam kesejahteraan masyarakat global. Sebagai geologis, sudah pastinya mendukung gerakan SDG PBB dengan poin 3, yaitu menjamin kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target SDG di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan, tapi ada beberapa permasalahan yang belum tuntas dan butuh ditangani. Salah satunya adalah tentang kontaminasi air dan polusi. Kemudian fokus dari target tersebut adalah tentang gizi masyarakat, terus kesehatan nasional, kesehatan serta sanitasi air bersih. Kemudian pembangunan di sektor kesehatan untuk SDG ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh masyarakat atau pemangku kebaikan, baik pemerintah pusat dan daerah, kemudian ada parlemen, ada dunia usaha, ada media massa, kemudian ada lembaga sosial, kemudian ada organisasi profesi dan akademisi, kemudian ada mitra pembangunan, serta PBB itu sendiri. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan SDG itu yang terbesar itu adalah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, output, proses, outcome, dan impact pembangunan, serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokrasi saat ini. Kemudian program-program yang diusung untuk mewujudkan SDG dalam bidang kesehatan ini terdiri dari 3 pilar, yaitu paradigma sehat, kemudian pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Sebagai calon geologis muda, pastinya saya akan mendukung SDG PBB dengan poin 3 ini. Saya akan mendukungnya, salah satu caranya yang bisa saya lakukan adalah dengan geologi medis tersebut. Geologi medis ini kan bidang yang mempelajari baik unsur atau mineral penyebab penyakit. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa masalah yang belum selesai atau masalah yang belum tuntas adalah kontaminasi dan polusi di air. Kemudian tentang ada contoh-contoh penyakit, misalnya asbestos. Asbestos itu penyakit kanker paru-paru atau lebih tepatnya disebut asbestosis. Kemudian ada penyakit gondok, yaitu akibat kekurangan iodium yang baru-baru ini sering terjadi, yaitu akibat dari merkuri dan arsenik. Terus mempelajari tentang penyebab penyakit alami, baik karena kekurangan atau kelebihan unsur. Geologi medis juga mempelajari mineral-mineral yang biasa dipakai untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian karena geologi medis ini merupakan ilmu baru atau ilmu gabungan antara ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu geologi, keberadaan cabang baru ilmu ini didasari oleh kesadaran untuk memperoleh kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Semua orang pada dasarnya selalu ingin sehat dan memperoleh kesehatan yang bisa dilakukan dengan cara penyembuhan atau kuratif. Tapi menurut kita, cara ini dinilai lebih mahal atau dibandingkan dengan cara preventif untuk menjaga kesehatan. Secara preventif, maka keluarlah cabang kesehatan masyarakat yang ingin menjaga kesehatan dan mempelajari lingkungan hidupnya. Usaha ini dipandang masih kurang karena kondisi lingkungan suatu tempat mempengaruhi sekali kondisi geologis di daerah tersebut, atau sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi di lingkungannya tersebut.
Oleh karena itu, lahirlah cabang ilmu medical geologi ini. Terus, kenapa sih geologi itu terkait dengan kesehatan manusia dan hewan? Emang nyambung ya? Pasti pertanyaan ini bakal muncul karena secara umum geologi itu kan lebih dikenal sebagai ilmu yang berkaitan dengan perminyakan, pertambangan, bencana alam. Jarang ada yang orang tahu bahwa kondisi geologi suatu daerah itu bisa berkaitan dengan penyakit yang ada di daerah itu gitu. Salah satu hal yang dipelajari di geologi adalah pembentukan batuan yang tersusun oleh mineral. Sedangkan mineral-mineral itu tersusun oleh senyawa-senyawa kimia. Yang dari sini aja tuh bisa terlihat bahwa geologi itu mempelajari distribusi unsur kimia di bumi. Sedangkan kadang penyakit endemik itu munculnya tuh disebabkan oleh manusia tuh terkontaminasi atau kemasukan unsur beracun di dalam tubuhnya yang semakin lama semakin menumpuk, seperti arsenik, air raksa, timbal, dan lain-lain, seperti yang sudah disebutkan tadi, atau adanya polusi di air. Terus bisa juga disebabkan karena mengalami kekurangan unsur gizi mikro seperti iodium, kreatin. Terus unsur-unsur beracun juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara seperti termakan, terminum, terhirup, atau bisa juga kemasuk lewat kulit gitu. Dari paparan ini jelas bahwa keterdapatan unsur gizi mikro ataupun unsur beracun dikontrol oleh material geologi yang ada di daerah tersebut. Terus kenapa unsur beracun tersebut bisa terekspos dan masuk ke dalam tubuh manusia? Mungkin ini bisa disebabkan karena faktor-faktor alam atau dipicu oleh manusia itu sendiri. Jadi unsur beracun itu tuh yang terdapat di alam kemudian terlarut di dalam air dan masuk ke dalam sistem air atau tanah yang kemudian terurai dan kemudian terserap oleh akar. Bahkan material geologi yang berukuran halus itu bisa terhirup lewat pernapasan. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa partikel yang digunakan dalam alat kesehatan itu terbuat dari perak. Itu karena perak itu termasuk ke dalam salah satu jenis logam yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata perak itu efektif untuk membunuh kuman bakteri. Kenapa partikel perak bisa efektif? Karena pertama, partikel perak itu akan masuk ke dalam dinding sel bakteri, kemudian akan membuat dinding sel bakteri itu berlubang, dan ketika sudah berlubang pasti akan merusak sel gitu. Jadi saat selnya rusak, partikel perak ini akan menghentikan mitokondria yang digunakan untuk sel bernafas. Jadi partikel perak itu merusak DNA-nya, jadi kuman itu terbunuh. Kemudian di dalam suatu penelitian juga bahwa partikel perak ini bisa membunuh Bacteria Escherichia coli. Kemudian dalam kemajuan teknologi, silver ion ini juga digunakan untuk berbagai alat kedokteran seperti masker bedah, barutan luka, dan kaos kaki diabetes, dan lain-lainnya. Harapan saya sebagai calon geologis muda adalah semoga saya mampu memberikan inovasi, terus mampu menciptakan keseimbangan, dan mampu berbuat banyak untuk kemajuan Indonesia, kemajuan bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan, dan semoga semakin maju teknologi untuk para geologis dan semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari para geologis yang bekerja sama dengan bidang-bidang lain.